Tapi tidak ada kitab yang mutabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya, sepakat itu ya? Ya, ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Apa sebetulnya sosok Ubaidillah? Apakah ada kitab yang menerangkannya atau biografi yang menerangkan beliau ini? Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar. Seorang mujtahid mutlak. Seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid atau bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakran di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakran telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah. Imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama. Baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi, dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya. Kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hada ya dulu ala anna hadda syakhsa sahsun muzayyabun sahsun ma'dumun. Baik, Kiai Imam, ini menarik menurut saya. Satu lagi, Ubaidillah kalaupun ada di situ, itu hidup pada zaman siapa? Itu pada era siapa? Harusnya ketika 383 Hijriah itu hidup satu masa harusnya dengan Ibnu Ishaq, seorang penulis kitab sejarah Ibnu Ishaq. Karena Ibnu Ishaq itu apa? 310 Hijriah. Berarti kemungkinan dia bertemu atau apa namanya atau setelahnya Ubaid juga, kitab-kitab yang ada yaitu Al-Ubaidili misalnya, seharusnya bisa mereportase dia karena Al-Ubaidili itu wafat 430 Hijriah. Tapi Al-Ubaidili tidak mereportase seorang bernama Ubaidillah pernah ada di dunia ini. Mas Lumel sepakat dengan saya bahwa
tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jauharus Safaf. Apa sebelumnya itu enggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jauharus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Saya punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Al-Jauharus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang naskahnya. Al-Jauharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jauharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk siap ya. Kita tiktokan aja ngobrol santai nanti 30 menit Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Ya lanjut Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya Mas Rumel ya. Kitab sebelum Al-Jauharus Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9.